Gimana kabarnya? Sehat, baik, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, ini pertemuan kita yang ke-16 ya. Di sini kita akan membahas sebuah proyek ya. Proyeknya yaitu berupa jasa 3D produk dengan menggunakan augmented reality. Apa itu, Pak? Ya, gimana pertanyaannya? Apa itu? Augmented reality. Augmented reality itu merupakan sebuah teknologi yang mana memproyeksikan antara objek lingkungan virtual dengan objek lingkungan nyata. Seperti objek lingkungan nyata itu seperti objek yang kita lihat sekeliling, lingkungan nyata kita. Kemudian objek virtual itu hanya kelihatan ketika kita menggunakan layar handphone, layar smartphone. Di situ nanti kan kita menggunakan kamera. Itu kamera itulah yang akan memproyeksikan objek virtual. Kayak filter, Pak. Nah, iya, seperti itu. Paham kan? Oke. Selanjutnya kita tadi akan membahas sebuah jasa 3D product berbasis augmented reality. Nah, jasa ini kenapa dibutuhkan? Alasannya yang pertama, agar meningkatkan daya saing dari toko-toko lain yang menggunakan iklan 2 dimensi atau iklan video. Itu satu. Yang kedua, untuk menangkap minat para pelanggan yang mana banyak pusing-pusing lain menarik minat pelanggan dengan caranya tersendiri. Nah, dan yang ketiga, diharapkan dengan adanya produk iklan yang menggunakan augmented reality itu diharapkan meningkatnya biaya jual beli, biaya transaksi atau pendapatan dari perusahaan itu atau toko itu meningkat. Seperti itu. Kemudian gimana cara membuatnya? Kan seperti itu. Cara membuat augmented reality dengan menggunakan markernya dengan menggunakan brosur atau iklan 2 dimensi sebagai markernya. Nah, untuk membuat produk ini itu dibutuhkan 3 tools atau 3 alat software aplikasi. Yang pertama, Unity Editor, dan yang kedua Android Studio, dan yang ketiga Vuforia. Vuforia itu bisa kita dapatkan nanti dari web langsung ya, http://vuforia.blogging.com atau vuforia.com. Itu untuk yang web Vuforia itu kita pakai yang free lisensi atau lisensinya gratis. Kalau yang berbayar, kemungkinan kelebihannya kita bisa mengupload marker sebanyak-banyaknya, infinity, tanpa batas maksimum storage-nya. Itu kalau yang premium berbayar. Kemudian tadi pertama Unity Editor. Di situ kita akan membuat Unity Editor itu kita akan membuat augmented reality-nya. Kemudian untuk di Android Studio-nya kita akan membuatnya nanti pas aplikasinya di Unity telah jadi. Kemudian akan kita build, kita ekspor menjadi aplikasi Android atau smartphone. Nah, situ nanti perannya Android Studio tadi. Kemudian gimana cara pelaksanaannya? Pertama kita cari dulu sebuah iklan atau brosur yang akan kita buat augmented reality-nya. Contoh, brosur iklan seperti ini. Nampak semua kan? Brosur iklan apa? iPhone 10. Next apa? 10. Ya? iPhone X. Iya, tulisannya kan? 1 second.
contohnya seperti ini, brosur yang akan kita buat 3D AR-nya. Kelihatan kan? Nah, brosur ini pertama kita upload dulu di Korea-nya. Ini Korea, kita upload. Nanti kan Korea akan merespon dan menjadikannya marker seperti itu. Dan setelah di-upload, kemudian 3D object text ini bisa kita buat menggunakan aplikasi tambahan seperti Blender, 3D Max atau SketchUp. Itu bisa. Tahu kan SketchUp untuk membuat 3D object. SketchUp, Blender atau 3D Max pun bisa. Nah, setelah 3D-nya sudah ada, kemudian kita masuk ke aplikasi Unity editornya. Nah, disitulah perannya Unity editor. Kita import dulu database-nya yang dari Korea, kita masukkan ke Unity editornya. Nah, kemudian nanti di situ kita step-step lah gimana biar bisa nampil. Nanti ada pengaturannya kan, pengaturan tambahkan di situ nanti biar agar nampilnya di atas marker ini objek 3D-nya. Oke. Setelah kita buat dari Unity editor udah jadi kan, baru kita ekspor kan, kita build menjadi aplikasi Android. Disitulah perannya Android Studio. Ya, kita build aplikasinya. Setelah kita build, ya udah kita jalankan, nanti kita install di Android kita masing-masing seperti itu. Kemudian untuk kita coba ini apakah ini bisa nampil. Salah satu orang mengajukan diri itu ke depan. Siapa? Itu saya, Pak. Oh, siapa namanya? Arya. Saya lupa. Siapa? Iya. Arya. Nama lengkap? Arya dan Sri. Arya Milan Sakti. Oke, kemudian Siapa, Pak? ya, depan mensimulasikan 3D objeknya ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Ini menggunakan smartphone ya, smartphone Android karena aplikasinya berbasis Android. Kemudian ini aplikasinya kita buka dari Unity karena sabar belum muncul. Nah, ini sudah nampak kan aplikasinya. Kemudian ini aplikasinya sudah jadi. Untuk itu, untuk kita tampilkan objek 3D-nya, di sini kita akan menggunakan, kita tap kamera AR. Oke. Nah, sudah muncul kameranya. Kemudian kamera ini kita shoot ke markernya. Ini tadi markernya ya kan? Oke, markernya kita tampilkan gini. Nah, sudah kelihatan kan 3D objeknya? Kelihatan kan anak-anak? Lihat, Pak. Nah, seperti itu. Berarti bisa untuk jualan ya, Pak? Bukan untuk jualan. Ini kita menggunakan iklan brosur untuk menarik pelanggan. Brosur iklan itu kita gunakan untuk menampilkan objek 3D yang akan dijual itu. Seperti itu. Bisa pakai buat filter IG nggak, Pak? Tuh nipu kawan-kawan. Bisa. Augmented reality ini banyak kegunaannya, tergantung bagaimana si user menggunakan keahliannya dalam menggunakan augmented reality ini. Seperti itu. Ini kan sudah nampil. Pak, jika kita zoom pun akan kelihatan ngezoom. Kemudian logonya pun nampak kan? Gitu. Nah, seperti itu. Dan setelah kita lihat bersama kan tadi di mana simulasi medianya seperti apa, ada kamera smartphone, kemudian ada materi juga, seperti itu. Nah, itu tadi kita hanya menampilkan 3D objeknya aja. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa kita tambahkan animasi, jadi 3D objeknya itu bisa gerak. Seperti itu. Nah, itu tadi hanya simulasi penunjukannya aja. Dan itu aja lah pelajaran kali ini. Kita akan membuat
ketika sudah menghasilkannya juga kan, seperti itu. Oke, mungkin sudah berakhir jam mata kuliah kita ini. Ada pertanyaan? Ada Pak. Gimana? Ada yang bertanya? Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Pak. Tidak ada pertanyaan. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan billahi bismillahil haq, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Pagi-pagi Pak. Ini pertemuan kita selanjutnya ya. Kita mengadakan secara online, yaitu secara Google Meet, di mana dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan luring atau secara tatap muka, maka kita melakukannya dengan daring. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai mata kuliah wirausaha, yang mana akan membahas tentang penggunaan jasa desain produk. Di sini saya telah menyiapkan PowerPoint-nya. Oke, kita buka dulu PowerPoint saya ya. Saya akan melakukan share screen. Ini kita lakukan secara cepat dan singkat untuk mengurangi biaya kuota. Oke Pak. Sebelumnya semua hadir semua ini kan. Nanti kita absen saja di akhir pembelajaran, sekalian tunggu teman-teman yang lain yang belum masuk. Ya, Pak. Bentar ya, share screen. Nah, kita lanjut ya. Bisa dilihat layar slide PowerPoint saya anak-anak? Bisa, Pak. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Di sini kita membahas kewirausahaan dengan judul jasa desain 3D produk berbasis augmented reality. Ya. Kemudian apa aja yang akan kita bahas nanti di pertemuan ini? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, ketiga pelaksanaan, dan keempat nanti kesimpulan. Oke, lanjut. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, kenapa kita memilih judul ini? Bisa kita lihat di slide presentasinya. Di masa sekarang ini banyak pesaing di antara toko-toko retail untuk menarik pelanggan dan menawarkan produknya, dimulai dari promosi menggunakan brosur hingga menggunakan video. Pada saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan kemajuan di bidang informasi. Nah, kita di sini menyediakan solusi atau inovasi dalam pemasaran produk agar para perusahaan mempromosikan produknya dengan lebih atraktif, yakni dengan menggunakan aplikasi augmented reality. Oke. Kenapa kita menggunakan augmented reality? Karena di sini augmented reality atau AR bisa merubah menjadi gambar 3D secara real time ketika produk dimunculkan secara 3D. Jadi untuk promosinya itu kita tidak hanya membuat brosurnya saja secara 2 dimensi, tetapi bisa juga kita lakukan dengan 3 dimensi dengan bantuan augmented reality. Oke, next. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya apa? Yang pertama, untuk membantu saling pembeli produk untuk memilih produk yang akan dibelinya dengan metode yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan pemasaran pada perusahaan penjualan produk tersebut. Dan yang ketiga, menarik minat pembeli dari smartphone yang ditawarkan. Next, kita masuk ke landasan teori. Apa aja
yang akan kita bahas. Pertama, pengertian augmented reality. Nah, apa itu augmented reality? Di sini AR atau augmented reality adalah penampakan dengan fisik dunia mata dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi yang realitas. Nah, AR ini dapat ditampilkan dengan berbagai perangkat seperti kacamata, layar dan ponsel Android dan sebagainya. Agar perangkat berfungsi dengan baik, sejumlah data itu dalam bentuk gambar, animasi dan modul 3D sehingga orang bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM, teknologi simultaneous localization and mapping atau disingkat dengan SLAM. Sensor dan pengukur kedalaman, misalnya mengumpulkan data sensor trik untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek. Berikutnya, apa yang dibutuhkan dalam AR ini? Pertama, kita membutuhkan sebuah kamera dan juga sensor. Apa itu kamera? Kamera dan sensor digunakan untuk transformasi, kolaborasi penggunaan menggunakan kamera dapat pada gadget untuk kemampuan menghubungkan lingkungan dan dengan data tersebut akan mampu menunjukkan barang fisik dan menghasilkan model 3D atau model 3D. Selanjutnya, ini kita menggunakan marker based augmented reality. Itu marker merupakan pola sederhana seperti kode QR digunakan sebagai marker karena dapat dengan mudah dikenali dan tidak memerlukan banyak input. Posisi dan orientasi tidak dihitung di mana beberapa visual dan masuk dari. Kemudian prinsip kerja augmented reality. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Kamera akan mendeteksi marker yang diberikan, kemudian kita akan mengenalinya dengan menggunakan pola marker. Citra yang tertangkap pada kamera data akan diolah oleh sistem dengan menggunakan perhitungan apakah marker sesuai dengan metode yang diberikan. Kemudian augmented reality dalam pemasaran produk. Dalam bidang pemasaran, kita menggunakan beberapa cara dan metode. Di sini kita menggunakan pemasaran produk berupa browser yang memiliki marker untuk melihat gambar pada itu. Oke, next. Pelaksanaan. Ini pelaksanaannya pertama kita membuat marker dulu dari tutorial yang saya jelaskan tempo hari waktu kita melakukan luring atau pembelajaran offline tatap muka. Itu kita sudah saya jelaskan gimana pelaksanaannya. Pertama kita buat marker, kemudian markernya kita upload ke database tutorial, kemudian nanti bentuk 3D yang sudah kita siapkan kita masukkan ke dalam Unity. Kemudian nanti akan kita ekspor menjadi aplikasi Android smartphone. Nah, ini pelaksanaan atau implementasinya bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ada browser iPhone X dan sebelah kanan itu merupakan bentuk 3D yang udah kita scan menggunakan kamera AR. Next. Kesimpulan, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini kita akan menjalankan medianya dulu ya. Media apa itu augmented reality? Wah, makasih. Medianya akan saya tampilkan menggunakan handphone. Kita menggunakan handphone, kita matikan aplikasi yang menggunakan kamera. Saya akan menggunakan smartphone saya sebagai penunjukan medianya. Sebentar ya, ini perlu persiapan. Oke Pak. Iya. Iya Pak, nggak apa-apa. Oh ya, di sini saya sudah menyiapkan markernya. Markernya berupa browser handphone, bisa dilihat semua. Kelihatan kan?
Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan apa tidak anak-anak? Kelihatan, Bapak. Saya harap kelihatan. Bagi yang nggak kelihatan, silakan buka matanya. Nampak, Pak, nampak. Tunggu ya. Iya, Pak. Semuanya tetap stay tune. Ini nggak lama-lama kok. Oke. Saya akan mempresentasikan layar saya di handphone. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan layar handphone saya? Nampak, Pak, nampak. Nampak kan? Saya sudah buka aplikasi apa yang sekarang? WhatsApp, Pak. WhatsApp. Oke, berarti semuanya sudah kelihatan. Ini aplikasinya udah saya install dan ini merupakan brosurnya yang akan kita Scan ya, Pak. ya seperti itu. Ini aplikasinya sudah kita buka. Bentarnya lagi loading. Ini sudah nampak, ini aplikasinya. Ada menu panduan. Ini panduan penggunaan aplikasi. Ada tentang aplikasinya. Buat. Kemudian kita untuk installnya kita menggunakan kamera. Ini kamera AR. Nampak kameranya, tapi saya lihat agak macet. Iya Pak, mungkin koneksi Pak. Koneksi ya. Koneksi. Ngelek-ngelek. Gak apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Kabarnya sepertinya terjadi delay. Aplikasinya tidak muncul atau tidak jalan. Gara-gara cahayanya mungkin, Pak. Oh, terjadi ya. Sama sekali. Tidak muncul juga. Ini mungkin lagi diproses gambarnya. Mana ya? Ayah mulai atau dulu. Apakah sudah nampil? Muncul Pak. Muncul kan? Sudah nampil kan? Keren ya, Pak. Nah, Ini bentuknya bentuk apa anak-anak? Handphone Pak. HP, Pak. Apa? HP. Handphone. HP handphone. Ya benar. Berarti kalian sudah melihatnya. Kok bisa begitu Pak? Yang belum melihat, silakan buka kameranya. Sudah Pak, sudah. Tadi ada yang bertanya kenapa bisa seperti itu. Iya Pak. Ya, jawabannya inilah yang disebut dengan penerapan augmented reality, di mana objek nyata atau objek lingkungan sekitar kita visualisasikan dengan objek dunia maya. Yang realnya mana, lingkungan kita, dan yang maya mana? Yang maya adalah objek dari smartphone itu sendiri. Bisa dipahami kan anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Bisa kan? Inilah medianya, sudah kelihatan. Ya, mungkin ini sajalah dulu untuk medianya. Kita kembali ke slide presentasi, di mana kita akan menyimpulkan apa yang telah kita dapat di pertemuan kali ini. Oke.
Oke, kita kembali ke slide presentasi yang tadi ya, anak-anak sekalian. Slide presentasi. Kita masuk ke kesimpulan. Udah kelihatan kan? Belum, Pak. Belum. Logo tadi. Enggak, slide presentasinya belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ntar ya, kita tampilkan dulu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ini metode yang kita gunakan pada AR ini salah satunya adalah menggunakan single marker, yang dimana markernya yang dimasukkan ke objek 3D dan tidak dapat bisa lebih dari satu marker. Cara kerja metode ini kita harus menentukan image target dalam smart CPG atau MPG. Kemudian tracking yang dilakukan oleh website tersebut akan mengubah image yang sebelumnya berwarna menjadi grayscale atau abu-abu. Tujuan untuk mengetahui node-node pada image tersebut. Jadi kita berharap kan setelah kita melakukan perubahan metode pemasaran dari yang biasanya 2 dimensi kemudian yang 3 dimensi, kemudian kita ubah ke 3 dimensi, kita harap kita dapat menarik pelanggan gitu. Jadi punya bisa meningkat penjualannya terus menerus gitu kan, karena kita menggunakan metode ini. Oke, kira-kira seperti itulah apa gunanya jasa ini ya kan. Bagi anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ini kita menggunakan metode cepat ya, karena kita menggunakan online di Google Meet. Gimana, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak, saya. Saya pas, Pak. Arya ingin bertanya? Tidak, Pak. Ya, Dewi. Dewi, nanya Dewi. Diam aja. Mungkin Dewi ditinggalnya handphonenya ya. Mungkin kamar mandi kali ya, Pak. Iya, bisa jadi. Kasih Pak. Ditinggalnya ya handphonenya. Milani ada pertanyaan? Pas, Pak. Pas. Pas. Kemudian Jedan ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman. Oh ya, kita absen dulu ya. Tadi kan belum sempat absen. Saya harap semuanya udah bergabung ya. Kita absen dulu. Ntar saya ngambil pulpen saya dulu untuk menanda-nandai. Siapa yang tidak bersuara berarti kita bikin alfa. Oke, Pak. Oke. Kita absen dulu ya dari yang pertama, biasa huruf abjad dari huruf A. Arya Umbu Orahu Hadir, Pak. hadir. Oke. Kemudian Dewi Sartika Hadir, Pak. hadir. Oke, lanjut. Milani Syahfitri Hadir, Pak. hadir. Oke, next. Reza Suganda. Hadir, Pak. Reza Suganda Hadir, Pak. Hadir. hadir. Kemudian Ruslan saya sendiri. Bapak ini bisa aja ya. Bapak ini Bisa aja ya, Pak. Zaidan Hamdani Saya, Pak. hadir. Hadir. Oke. Kelas kita termasuk kelas ekstensi ya, di mana muridnya tidak kurang dari 10. Eksklusif dia, Pak. Iya, eksklusif. Tidak kurang dari 10 dan lebih dari 5. Bener, Gak Pak. ada yang mau masuk, Pak. Banyak yang absen, Pak. Mungkin pada
nggak suka pada mata kuliah ini kan, jadi dia ngambil mata kuliah yang lain sebagai gantinya. Nggak suka dosen ya kayak Pak? Iya. Dosennya terlalu boleh kayak gitu. Pengaruhnya kan. Bisa jadi sih. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini? Enggak Pak. Tidak ada, Pak. Pas, Pak. Pas. Pas. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan lagi. Oke, saya akhiri aja lah pertemuan pada malam hari ini. Pada pagi hari ini ralat ya. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilillah haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.